Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul teks akademik dan teks non-akademik. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibunda Profesor Dr. Hajah Asnah Faiza, HRM Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum memulai presentasinya, perkenalkan nama saya Maulidia Putri sebagai moderator dan pemateri, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Yamdi Fikri Labid sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Fasya sebagai pemateri. Baiklah, di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang teks akademik dan teks non-akademik. Sebelum lanjut ke konteks dan perbedaan teks akademik dan teks non-akademik, di sini saya akan menjelaskan tentang teks akademik. Nah, apa sih itu teks akademik? Teks akademik atau bisa disebut juga dengan teks ilmiah adalah teks yang diperoleh dari pengamatan, peninjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu. Teks akademik juga merupakan jenis tulisan yang digunakan dalam konteks ilmiah atau akademis, seperti di sekolah, universitas, dan lembaga penelitian lainnya. Teks akademik ini ditulis dengan tujuan untuk menyampaikan informasi, argumen, dan penemuan yang didukung oleh data dan fakta yang valid. Sebagai contoh, di bidang farmasi. Dalam farmasi, teks akademik bisa berupa artikel ilmiah ataupun makalah ilmiah yang disusun oleh data, analisis, pengetahuan tentang obat-obatan, interaksi obat, dan aspek klinis. Konteks teks akademik. Teks akademik pada beberapa jenis berupa ulasan, buku, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan laporan praktikum. Teks akademik sifatnya ilmiah, berupa pengetahuan dan teoritis serta tanpa arti praktis secara langsung. Teks akademik disebut juga dengan teks ilmiah, yang berbeda dengan teks non-akademik. Terdapat penanda-penanda tertentu membedakan keduanya. Nah, elemen penting dalam konteks teks akademik ini meliputi tujuan penulis. Dalam arti, mengapa teks tersebut ditulis? Apakah bertujuan untuk menginformasikan, berargumen, mengkritik, atau meninjau? Selanjutnya, pembaca sasaran. Dalam arti, siapa yang menjadi audiens dari teks tersebut? Apakah ditujukan untuk akademisi, mahasiswa, peneliti, atau publik umum? Selanjutnya, sumber referensi. Dalam arti, apa sumber informasi yang digunakan untuk mendukung argumen dalam teks? Referensi pada literatur yang relevan menunjukkan konteks penelitian yang lebih luas. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Teks akademik memiliki 5 sifat, yaitu 1. Bersifat sederhana dan tidak berlebihan. Maksudnya, sederhana dan tidak berlebihan dalam mengukir kata-kata, sehingga memudahkan pembaca. 2. Tata urutan bahasanya disusun secara sistematis. Tata urutan bahasanya disusun secara sistematis dalam artian urutan bahasa itu tertata dan disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca. 3. Bahasanya lugas dan dapat dimengerti. Dalam artian ini, bahasa itu dapat mudah dimengerti. 4. Bersifat objektif. Bersifat objektif ini telah diuji oleh peneliti dan tidak dapat dibantah. 5. Isinya memberitahu berbagai informasi. Baiklah, untuk selanjutnya, teks non-akademik. Teks non-akademik memiliki 4 sifat, yaitu 1. Bersifat mengajak. Bersifat mengajak ini seperti si pembuat teks membuat teks yang begitu menarik sehingga dapat mengajak narasumber untuk membacanya. 2. Bersifat subjektif. Nah, bersifat subjektif ini berbeda dengan bersifat objektif. Jika bersifat objektif itu telah diuji oleh peneliti, untuk bersifat subjektif ini itu mengukir kata-kata sendiri dalam otak, yaitu seperti contohnya imajinasi si penulis. 3. Tidak ada bantuan bukti. Nah, dan sama dalam artian pada poin yang kedua, bersifat imajinasi, tidak ada bukti dan tidak ada bantuan. 4. Pemilihan bahasa yang berbeda tergantung pada konteks dan pembaca yang dituju. Perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik adalah
Teks akademik lebih berfokus pada penyebaran informasi tentang temuan dan hasil penelitian seseorang kepada para pakar lainnya. Dan sumber dari teks akademik dapat ditemui dalam jurnal ilmiah, makalah, atau buku akademik, dan memiliki proses review oleh para pakar lainnya untuk menjaga kualitas dan kebenaran informasi yang disebarkan. Sedangkan teks non-akademik lebih berfokus pada tujuan menghibur, menginformasikan, atau meyakinkan pembaca dibandingkan dengan menyebarkan pengetahuan dan temuan ilmiah. Sumber non-akademik dapat mencakup berita, artikel opini, atau buku non-fiksi yang ditulis secara lebih santai dan bersahabat. Jadi, kesimpulannya adalah teks akademik dan non-akademik memiliki gaya penulisan, tujuan, dan sumber yang berbeda. Akademik lebih fokus pada penelitian dan non-akademik lebih fokus pada hiburan. Nah, sekian presentasi kelompok kami. Kami meminta maaf jika ada kesalahan pada saat pengucapan baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.